Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Bait Rika Saputra. Saya dari kelas 12 FL2. Kali ini saya ingin membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia dikutip pada buku sejarah Indonesia Periode Islam oleh Ricu Sidik dan kawan-kawan sejarah mencatat bahwa sejak awal Masehi, pedagang-pedagang dari India dan Cina sudah memiliki hubungan dagang dengan penduduk Indonesia. Meski terdapat beberapa teori mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia, banyak ahli percaya bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 berdasarkan berita Cina zaman dinasti Tang. Berita tersebut mencatat bahwa pada abad ke-7 terdapat pemukiman perdagangan Muslim dari Arab di Desa Baros, di daerah pantai barat Sumatera Utara. Sementara sejarah masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi lebih menunjuk pada perkembangan Islam bersamaan dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pendapat ini berdasarkan catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan bahwa ia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Bukti yang turut memperkuat pendapat ini adalah ditemukannya batu nisan makam Raja Samudra Pasai Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 1297. Jika diurutkan dari barat ke timur, Islam pertama kali masuk di Perlak, bagian utara Sumatera Utara. Hal ini menyangkut strategisnya letak Perlak, yaitu daerah Selat Malaka, jalur laut perdagangan internasional dari barat ke timur. Islam di Jawa masuk melalui pesisir utara. Pulau Jawa ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Kemudian di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak disiarkan oleh bangsawan Arab bernama Sultan Syarif Abdurrahman pada abad ke-18 di hulu Sungai Pawan di Ketapang, Kalimantan Barat. Ditemukan pemakaman Islam kuno. Angka tahun yang tertua pada makam tersebut adalah tahun 1340 atau 1418 Masehi. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui kerajaan Kutai yang dibawa oleh dua orang penyiar agama dari Minangkabau yang bernama Tuan Haji Bandang dan Tuan Haji Tunggang Farangan. Di Kalimantan Selatan, Islam masuk melalui kerajaan Banjar yang disiarkan oleh Dayan, seorang khatib atau ahli khutbah dari Demak. Di Kalimantan Tengah, bukti kedatangan Islam ditemukan pada Masjid Ki Gede di Kota Waringin yang bertuliskan angka tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gorontalo. Hal masuknya Islam ke Sulawesi ini tercatat pada Lontara bilang. Menurut catatan tersebut, raja yang memeluk Islam ialah Kanjeng Matoaya, raja keempat dari Taloh yang memeluk Islam pada tahun 1603 Masehi. Diperkirakan dalam Islam di daerah ini disiarkan oleh keempat ulama dari Irak, yaitu Syekh Amin, Syekh Mansur, Syekh Umar, dan juga Syekh Yakub pada abad ke-8. Terus apa saja sih yang mereka gunakan untuk menyebarkan Islam ke Indonesia? Oke. Yang pertama ada perdagangan. Pada taraf permulaan saluran Islamisasi adalah perdagangan kesibukan lalu lintas. Perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang Muslim itu ada Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri barat, tenggara, dan timur benua Asia.
Perdagangan ini dinilai sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan secara langsung. Jadi intinya awal mula masuknya Islam itu sebenarnya dari perdagangan ya. Ya kayak dagang-dagang kayak misal Al-Quran gitu atau kitab-kitab itu dan semacamnya. Terus juga kaligrafi kayaknya dulu laku banget sih. Terus yang kedua adalah ada perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi. Sehingga pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar. Saat menikah dengan saudagar Islam, proses sebelumnya adalah memeluk agama Islam terlebih dahulu. Berawal dari situ, kemudian banyak kampung-kampung daerah dan kerajaan-kerajaan muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan. Ya intinya dari perkawinan ya. Jadi sebelumnya kayak semisal nih dia dulunya kayak menganut bukan menganut sih, lebih ke nggak percaya, kayak nggak ada Tuhan kan. Jadi pas dia nikah tuh si ini apa ya, kayak mau nggak mau ikut agama dari si ini. Jadi ya bisa dibilang langsung mualaf lah. Terus yang ketiga ada tasawuf. Dalam konteks penyebaran ajaran Islam di Nusantara, para pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Terus yang keempat ada pendidikan. Ketika pemeluk agama Islam sudah banyak dan telah terbentuk komunitas Muslim, maka proses pendidikan dan pengajaran Islam tidak lagi hanya dilakukan secara informal atau ya kayak biasa-biasa aja gitu, kayak halo bro, gini bro, kayak gitu informal, tetapi sudah dilaksanakan secara teratur di tempat tertentu. Secara umum, model pendidik pada masa itu ada dua, yakni pendidikan langgar dan pendidikan pesantren. Terus yang terakhir adalah melalui sebuah kesenian. Oke. Melalui kesenian yang paling terkenal adalah pendidikan wayang. Wayang itu kayak yang kayak apa ya, dipentaskan gitu. Katakan bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Sunan Kalijaga tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia minta para penonton untuk mengikutinya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi di dalam cerita itu disisipkan sedikit sebuah cerita atau ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian lain juga dijadikan alat islamisasi seperti sastra. Sastra itu apa? Sastra itu ada hikayat, babat, dan lain juga. Terus ada seni bangunan dan seni kir. Terus ada juga melalui politik ya. Ini di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini ya. Mungkin kayak ibarat nih kamu kayak mengikuti seseorang kan, kayak semisal gini, aku suka nih sama dia jadi aku ikutin dari semua A sampai Z. Nah kayak gini juga ya, jadi sampai agama-agamanya juga diikutin ya. Apalagi kalau misalnya dia ikutin Islam tuh kayak bagus gitu kan, soalnya Islam tuh mengajarkan sebuah cinta, kasih, dan Islam juga disebarkan dengan cara kegembiraan gitu, kayak memberikan sebuah berita yang gembira gitu kepada siapa saja. Kayak kita lanjut, di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam. Kerajaan bukan Islam itu masuk Islam. Terus yang paling berpengaruh sih kalau menurut saya
itu peranan para wali dan ulama. Salah satu penyebaran Islam ialah dengan cara mendakwah, seperti dakwah. Dakwah tuh kayak memberikan sebuah amanat atau penyampaian yang sangat baik kepada seseorang gitu kan. Terus di samping itu, sebagai pedagang, para pedagang Islam dahulu juga berperan sebagai mubalik. Ada juga para mubalik yang datang bersama pedagang dengan misi agamanya. Penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat objek dakwah dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Pola ini memakai bentuk akulturasi, yaitu menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Di samping itu, para ulama itu juga mendirikan sebuah pesantren sebagai sarana pendidikan Islam. Terus penyebaran Islam itu melalui dengan beberapa wali ya. Wali itu seperti Wali Songo ya, ada 9 wali. 9 wali itu apa saja? Nah, yang pertama kayak Sunan Gresik. Sunan Gresik itu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Dia itu menyiarkan Islam di sekitar Gresik. Terus Sunan Ampel atau biasa disebut dengan Raden Rahmat menyiarkan Islam di Ampel. Sunan Derajat atau bisa disebut dengan Syarifuddin menyiarkan agama di sekitar Surabaya. Sunan Bonang atau bisa disebut dengan Makdum Ibrahim menyiarkan Islam di Tuban, Lasen, dan Rembang. Sunan Kalijaga atau bisa disebut dengan Mas Said atau Jaka Said menyiarkan Islam di Jawa Tengah. Terus yang keenam ada Sunan Giri atau biasa disebut dengan Raden Paku menyiarkan Islam di luar Jawa. Apa saja itu? Ada Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku. Terus yang ketujuh ada Sunan Kudus. Sunan Kudus atau biasa disebut dengan Jafar Shadiq menyiarkan Islam di Kudus. Kudus itu di mana? Kudus itu ada di Jawa Tengah. Terus yang ke-8 ada Sunan Muria atau biasa disebut dengan Raden Umar Said menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria, terletak antara Jepara dan Kudus, Jawa Tengah. Terus yang terakhir ada Sunan Gunung Jati atau biasa disebut dengan Syarif Hidayatullah menyebarkan Islam Banten, Sunda Kelapa, dan juga Cirebon. Oke, segitu saja dari saya mengenai perkembangan atau sebuah proses masuknya Islam ke Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan atau sebuah kekhilafan dan sebuah penyampaian yang nggak masuk gitu kan. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.